Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur-dulur, para pecinta, para penggemar bola voli putri Korea. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semua teman-teman semua setelah merayakan liburan, merayakan tahun baru, semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini pada tanggal 7 Januari 2025 ya, tepatnya di hari Selasa, di mana hari ini ada pertandingan kelanjutan daripada Liga Voli Putri Korea setelah libur 1 minggu. Hari ini akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bagian Barat ya. Tetapi saya hari ini tidak membahas pertandingan hari ini ya. Kita ngobrol santai hari ini. Eh kita setelah liburan ya ngobrol santai ngobrol masalah kita sebagai pecinta bola voli putri Korea ya. Kita akan memprediksi nih atau meraba-raba eh, 3 putaran terakhir atau setengah putaran kedua, itu putaran 4, putaran ke-5 dan putaran ke-6 ya. Kita ngobrolin hari ini tentang apakah rentetan kemenangan beruntun 8 kali Red Spark akan berlanjut ya kan. Dan iPaper sebagai tim kuda hitam di kasta menengah ke bawah. Dan yang ketiga adalah kapan GS Caltech akan mengakhiri kekalahan beruntunnya. Nah ini poin 3 ini tiga ini yang kita akan obrolin hari ini ya, yang perlu diperhatikan dalam di paruh kedua musim 2024-2025 Liga Voli Putri Korea. Ya, semoga teman-teman semuanya yang menjalankan aktivitas pagi hari ini setelah liburan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan berita terbaru dari Headshots Mega. Doain kita menampilkan terbaik biar Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. Oke guys, ya Liga Voli Putri Korea ya 2024-2025 diperkirakan akan lebih baik di putaran kedua ini ya. Kemungkinan di putaran separuh putaran kedua ini kemungkinan akan lebih menarik ya, bagi para penggemar bola voli putri Korea dibandingkan di putaran setengah putaran pertama, yaitu putaran 1, 2, dan 3. Putaran keempat, 5, dan 6 ini kemungkinan besar akan lebih menarik, lebih menantang karena persaingan papan atas maupun papan tengah dan juga papan bawah semakin sengit ya, terutama di papan atas ya. Berbeda dengan Pink Spider ya, Pink Spider di putaran pertama dan putaran kedua saat ini terjadi pergeseran ya, mulai dari putaran ketiga ini sudah menunjukkan tim-tim 4 tim terkuat di atas ya, Pink Spider, Hyundai Hellstead, Red Spark, dan juga IBK Altos ya. Ini semenjak putaran ketiga sudah mulai menggeser ya. Secara khusus nih kebangkitan Red Spark sangat jelas terlihat di sini ya, di putaran ketiga terutama. Red Spark muncul sebagai tim yang sangat mengancam. Keunggulan dalam 8 kemenangan berturut-turut termasuk di putaran ketiga ya, dengan perolehan saat ini 34 poin. Saat ini Red Spark tertinggal dari Pink Spider yang 43 poin di posisi pertama, dan di posisi kedua ada Hyundai Hellstead 41 poin. Namun melihat momentum dan alur putaran ketiga kemarin ya, diperkirakan Red Spark ini terus akan mengejar, bahkan di paruh putaran kedua ini bisa saja Red Spark bisa menyalip Hyundai Hellstead maupun Pink Spider. Itu diperkirakan media-media Korea saat ini ya, yang lagi santer-santernya ini membahas tentang Red Spark yang sudah menyamai rekor 8 kemenangan beruntun di tahun 2008. Saya juga penasaran nih ya dengan suasana putaran keempat nanti ya, Pink Spider. Momentum Pink Spider terhenti setelah kepergian pemain asal Turki yaitu Tutku Burko ya, sebagai posisinya sebagai opposite, cedera yang kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan sampai di akhir kompetisi. Makanya saat ini bergantung kepada pemain barunya yaitu Marta Matecko, pemain asal Polandia ini ya, yang didatangkan sebagai pemain pengganti Tutku ya. Dan harapan Pink Spider pada pemain ini sebagai posisi sebagai opposite ya. Situasi kepemimpinan bisa saja berubah
ya secara signifikan jika Tutku Purku ini tidak buru-buru diganti, dan diganti pun dengan seorang Matejka yang belum kita tahu, dia belum pernah bermain di Liga Voli Korea, dan apakah Pink Spider akan membuat kejutan ataupun tim-tim lain akan terkejut. Semoga aja Pink Spider belum konsisten ya. Kita sebagai penggemar Red Spark ya, Red Spark lover, semoga di putaran keempat ini Red Spark terus bisa meneruskan kemenangannya menjadi 9 ya, besok hari Jumat saat melawan GS Caltech. Dan lambat laun bisa memutus jarak dengan Pink Spider dan juga Hyundai Halstead. Dan kemungkinan bisa mengejar mainnya posisi pertama. Saat ini Red Spark tertinggal hanya berapa poin ya? Dari 34 ke 43, 9 poin men. Sebagai kuda hitam di peringkat keempat men, IBK Altos juga ini bisa saja mengubah suasana ya, suasana klasmen sementara ini. Tim yang menjadi pengganggu men istilahnya. Rival dari Red Spark ini ya, IBK Altos ya, yang berada di posisi keempat mengakhiri putaran pertama kemarin ya, putaran setengah putaran per tahun ini ya, setengah putaran pertama kemarin di posisi keempat dengan nilai 31 poin. Padahal kita lihat Victoria ini adalah opposite yang saat ini memimpin pun pemuncak klasmen top skor ya, sangat-sangat jauh dengan 455 poin ya. Sementara Mbak Megawati 405 poin, beda 50 poin men, tapi bisa lah nanti dikejar ya dengan sisa-sisa putaran yang saat ini yang ada ya, 4, 5, dan 6, kemungkinan bisa. Dan juga iPapers ini semenjak mengalahkan Hyundai Halstead di putaran ketiga kemarin di pertandingan terakhir sebagai penutup setengah putaran kemarinnya, iPapers menunjukkan kinerja yang lebih baik di putaran ketiga dibandingkan putaran 1 dan putaran kedua. Dan mencapai rekor, iPapers ini mencapai rekor men. iPapers ini mencapai rekor tertinggi dengan 6 kemenangan di setengah putaran kemarin, putaran 1 dan 2 dan 3. Dia sudah mencapai 6 kemenangan. Ini sebuah rekor ya, seorang tim sekelas iPapers mendapatkan 6 kemenangan di setengah putaran, ini rekor tertinggi selama iPapers berada di Village ya. Karena iPapers ini lahir pada tahun 2021, termasuk masih nih iPapers ini. iPapers ini sudah menunjukkan sebuah tim yang mempunyai kekuatan ya ibaratnya ya, karena masih baru 4 tahun tim ini. Dan 6 kemenangan ini adalah sebuah rekor tertinggi yang pernah dicapai selama ikut Village ya. Dan bisa saja ini menjadi kuda hitam tim-tim menengah ke bawah. Dan apakah iPapers ini akan melanjutkan kemenangan dan apakah membuat sebuah rekor-rekor lagi? Ini banyak-banyak tim yang akan tahun ini yang akan membuat sebuah rekor ya, termasuk Red Spark dan juga iPapers ini. iPapers akan menjadi kuda hitam di papan tengah ke bawah ya. Dia bisa saja mengalahkan seperti Aipas, GS Caltech, IBK Altos, bahkan Hyundai Halstead di putaran ketiga kemarin sebagai laga penutup dikalahkan oleh iPapers ya. Pak Jung Ah dan kawan-kawan sudah mulai menggila nih, sudah mulai kompaknya ini semakin padu men ya, iPapers ini ya. Dan yang ketiga yang kita bahas adalah GS Caltech. GS Caltech ini tim yang saat ini menjadi bulan-bulanan 6 tim peserta Liga Voli Putri Korea ya. Hanya dari putaran 1, 2, 3 atau setengah musim kemarin, GS Caltech hanya memetik 1 kemenangan ya. Dan tim yang paling buncit ya, hanya mendapatkan nilai 6 poin ya. Tim ini apakah di sisa setengah musim kompetisi ini akan mengakhiri kekalahan beruntunnya ya, dengan merekrut pemain asal Vietnam ya, si Tui ya, seorang middle blocker yang mempunyai kelincahan luar biasa dengan tinggi 187 ya, dan pemain ini sangat masih muda, umurnya masih 24 tahun dan menjadi pemain timnas, pilar timnas Vietnam ya. GS Caltech ya, kita sebagai penggemar bola voli putri Korea ya, semoga GS Caltech di setengah musim ini bangkit ya, bisa mengakhiri kekalahan beruntunnya dan semoga bisa menambah poinnya ya, tidak menjadi bulan-bulanan lagi. Giselle Silva sebagai tumpuan ya, sebagai senior atau menjadi
tumpuan tim GS Caltech ini semoga bisa membimbing atau menggendong pemain-pemain lainnya ya. Bahkan sudah ditransfer pemain dari Pink Spider ya, si Kim ya. Namanya Kim, sorry ya, siapa ya? Agak susah namanya ya. Usianya masih 31 tahun, cukup senior di Pink Spider. Semoga bisa menambal kelemahan daripada GS Caltech ya. Dan juga dengan datangnya pemain Tui asal middle blocker asal Vietnam ini bisa membantu pertahanan GS Caltech ya. GS Caltech yang sempat terpuruk akibat cederanya pemain asing Silva dan juga Wheeler ya, secara bersamaan berusaha merombak tim di setengah putaran kedua ini ya. GS Caltech harus keluar dari rawa 14 kekalahan berturut-turut ini. Kekalahan beruntun terpanjang klub ya. Belum pernah mengalami kekalahan 14 kali sepanjang sejarah ini GS Caltech ini. Kunci untuk mengubah suasana yang dipegang pemain Asia yaitu Tui ya, pemain middle blocker timnas Vietnam ini semoga bisa merubah defense atau pertahanan daripada GS Caltech dan juga permainan GS Caltech. Tui ini yang PY dalam pergerakan serangan diharapkan bisa sangat membantu GS Caltech yang lemah ya. Tinggi badannya juga cukup. GS Caltech akan berusaha untuk memecahkan kekalahan beruntunnya melalui pertandingan kandangnya melawan Pink Spider hari ini. Ya, hari ini GS Caltech akan menjamu pemuncak klasemen sementara Pink Spider. Semoga GS Caltech dengan pemain barunya middle blocker asal Vietnam bisa merubah permainan secara keseluruhannya dan mengakhiri 14 kekalahan beruntun. Semoga GS Caltech hari ini bisa mengatasi Pink Spider, minimal ya bisa mengalahkannya ya 3-1 ataupun 3-2. Yang penting Pink Spider jangan dikasih menang dulu di putaran keempat ini ya. Oke guys, itulah obrolan santai kita membahas tentang Red Spark yang terus melaju bagaikan kereta cepat ya, dengan 8 kemenangan beruntun bahkan tidak terkalahkan di putaran ketiga, dan juga iPapers menjadi kuda hitam bisa mengalahkan posisi kedua Hyundai Hallstatt di akhir putaran 3 kemarin. Dan apakah GS Caltech akan mengakhiri kekalahan 14 beruntunnya di hari ini yang akan menjamu Pink Spider? Oke guys, itu saja berita terupdate ya, terbaru dari Headshots Mega. Tunggu berita terupdate dari Headshots Mega selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.